Sahabat Liputan 6, inilah headline Liputan6.com dengan topik akhir tragis Kopda Muslimin dalam penembakan sang istri. Seperti apa penuntasan kasusnya? Saya Wayan Diananto, mari simak laporan selengkapnya. Prajurit Batalion Arhanud 15 DBY Kopda Muslimin ditemukan tewas di rumah orang tuanya di Desa Trompo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Kamis 28 Juli 2022. Almarhum disorot publik setelah diduga mendalangi kasus pembunuhan istrinya sendiri, Rina Wulandari. Peluru bersarang di perut Rina Wulandari 2 kali. Terkait insiden penembakan ini, 5 pelaku telah ditangkap. Kopda Muslimin yang kini meninggal dunia diduga kuat jadi dalang penembakan istrinya sendiri. Jenazah Kopda Muslimin telah diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Komandan Polisi Militer Kodam 4 Diponegoro, Kolonel Rinoso Budi mengatakan Muslimin tewas akibat keracunan. Meski demikian, masih dibutuhkan pemeriksaan lanjutan berupa patologi anatomi dan pemeriksaan laboratorium toksikologi untuk membuktikannya. Ini butuh waktu 2 hingga 4 minggu. Penyidikan kasus penembakan Rina Wulandari masih berada di ranah Polri. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Muhammad Iqbal Al-Hudusi mengatakan pihaknya terus menyelidiki 5 tersangka meski terduga penggerak rencana pembunuhan telah meninggal. Kasus penembakan ini disebut sudah cukup bukti maupun saksi. Aparat masih bekerja untuk bisa melengkapi berkas P21 atau pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap ke kejaksaan. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan kasus Kopda Muslimin tidaklah rumit. Pasalnya, pelaku sudah ditemukan. Meski demikian, motif secara pasti harus tetap dibuktikan agar penyidik bisa bekerja dengan serius untuk menuntaskan kasus ini. Meninggalnya Kopda Muslimin tak serta-merta membuat para pelaku lain bisa mendapatkan keringanan hukuman. Pakar Hukum Pidana Universitas Katolik Parahyangan Agustinus Pohan mengulas, meski Kopda Muslimin telah meninggal dunia, proses penyelidikan dan penyidikan harus tetap dilakukan karena ini bagian dari proses hukum. Ia mengingatkan pihak kepolisian maupun TNI juga harus memberi pendampingan dan perlindungan kepada korban, mengingat kasus ini rumit bagi hidup korban. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menilai kematian Kopda Muslimin tak lantas membuat kasus penembakan terhadap Rina Wulandari berakhir. Kasus ini bukti bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja. Kasus ini diharapkan menjadi pemantik keseriusan TNI maupun Polri dalam membina sekaligus memelihara integritas dan moralitas para personelnya. Pembinaan, pengawasan, serta keteladanan di lingkungan kesatriaan dan penugasan tidak kalah penting. Sementara itu, Kepala Kesehatan Kodam 4 Diponegoro, Kolonel Bima Wisnu Nugroho mengatakan Rina Wulandari saat ini masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Karyadi, Semarang. Rina Wulandari kini berada dalam kondisi sadar tapi masih lemah. Ia masih menggunakan ventilator saat menjalani perawatan di rumah sakit. Bima memastikan semaksimal mungkin agar korban segera pulih. Kasus penembakan Rina Wulandari dan meninggalnya Kopda Muslimin menyita perhatian Wakil Rakyat. Anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Rizaldi menyatakan meninggalnya Kopda Muslimin tak membuat proses hukum terhadap para tersangka penembakan dihentikan. Legislator Partai Golkar ini mengulas dengan kematian Kopda Muslimin, maka hal itu cukup untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Karena terduga pelakunya oknum TNI, maka TNI patut memberi bantuan kepada pihak polisi. Ia menyebut penembakan Rina Wulandari perbuatan keji, sudah sepantasnya para tersangka mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Bobi menilai kasus Kopda Muslimin harus menjadi pelajaran bagi TNI untuk melakukan evaluasi bagi setiap anggotanya, tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga psikis. Sekian headline Liputan6.com, saya Wayan Diananto undur diri, sampai jumpa.